Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa qul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali perjumpaan sore ini dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li baiti wa dzurriyyati wa ashabihi wa mu'allifi kitab masyayikhina syaikhina nadi wa li walidina muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita awali dari kajian hadis nomor 213. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul mu'minina islaman. Utawi paling utama pira-pira mukmin apane islaman islami. Orang mukmin yang Islamnya paling afdol iku man wong salima kang selamat sapa muslimuna pira-pira wong Islam ya. Mil lisani saking lisani man wa yati tangane man ya. Orang mukmin yang Islamnya paling afdol, paling utama adalah orang yang tidak mengganggu orang lain ya. Bahasanya hadis ini, orang Islam lain ya, masyarakat Islam tidak terganggu oleh orang tersebut ya. Jadi lisannya enggak pernah ganggu masyarakat, tidak pernah nyakiti masyarakat, tangannya juga tidak pernah menyakiti masyarakat. Itu orang yang bagus Islamnya, sempurna Islamnya, muslim sejati. Maka hadis lain itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Jadi orang Islam yang sempurna. Al di sini dengan al untuk kesempurnaan ya. Muslim sejati, muslim yang sempurna adalah orang di mana masyarakat muslim tidak pernah diganggu oleh lisan dan tangannya ya. Ya. Kalau enggak salah riwayat Bukhari dia, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Nah, itu hadis lain. Ya, sekarang intinya jangan ganggu orang lain. Kalau ingin menjadi muslim yang sempurna, baik ganggu lisan maupun ganggu tangannya. Wa afdalul mu'minin utai paling utama beberapa orang mukmin apa ni imanan imani iku ahsanuhum paling bagus mukminin apa ni khuluqan akhlaqi. Orang mukmin yang kualitas imannya paling bagus, paling afdol adalah yang paling bagus akhlaknya ya. Jadi kalau ingin menjadi mukmin sejati adalah akhlaknya harus ditata ya. Akhlak itu apa? Akhlak itu ya tentang baik buruk ya, ya. Baik buruk ukurannya apa? Ya menurut Al-Quran hadis ya. Karena Mbah Hasyim ukuran baik buruk adalah barometernya adalah Rasulullah. Cocok dengan perilaku Rasulullah, yaitu berarti bagus. Nah, akhlak Rasulullah itu apa? Ya Al-Quran itu. Maka Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi ya persis yang tercantum dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran berjalan itu Rasulullah. Nada bicaranya halus, tidak menyakiti orang, menyenangkan ya. Jadi Nabi itu contoh bagi kita ya, uswah hasanah, contoh yang bagus ya. Ya. Jadi Nabi itu sebagaimana digambarkan oleh Malik bin Huwairis ketika mondok ya.
kilatan 20 harian ya. Kana rahiman rafiqo. Nabi itu rahiman, sangat sayang kepada murid-muridnya itu, sahabatnya yang mondok kilatan. Rafiqon, lembut, ndak kusru, ndak kasar, ndak serool. Jadi benar-benar lembut, lunak, kayak kapuk. Itu nada bicara Nabi itu nggak pernah tinggi, jadi enak didengar. Maka sahabat senang bertemu Rasulullah, bercengkrama dengan Rasulullah, mendengar sabda-sabdanya. Di samping jawami'ul kalim, Nabi itu singkat padat sabdanya, juga materinya memang bagus ya. Itulah Rasulullah ya. Kana rahiman rafiqo. Sahabat Anas itu mulai kecil sudah diwakafkan oleh ibunya, suruh mengabdi kepada Rasulullah. Bertahun-tahun itu Rasulullah tidak pernah maidu, bahasa Jawa, nggak pernah menyayangkan apa yang dilakukan Anas. Pokoknya yang dilakukan Anas nggak pernah dicerca. Padahal Anas mulai kecil ya. Itu berpuluh-puluh tahun ya. Nah itulah akhlak. Nah, kalau sekarang kan banyak orang caci maki, ini tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Bahkan Rasul tidak pernah mencerca makanannya. Ya. Ma'abar rasulu ta'aman qattu. Ya. Rasul tidak pernah mencerca, maido ya, nyacat ya, makanan sama sekali, qattu ya. Kalau berselera ya beliau makan, ini istaha akala. Kalau berselera beliau makan, kalau tidak berselera ya beliau tinggalkan ya. Jadi kita kira kalau nggak mau makannya jangan mencela, karena benda itu pun bisa mendengar, bisa merasakan bagaimana omongan kita yang tidak enak itu bisa dirasakan oleh mereka ya. Ada orang punya mangga, pohon mangga nggak buah-buah itu dengar temannya itu punya bunga, itu kok bisa berbunga bagus. Terus tanya gimana caranya. Saya setiap pulang dari mana-mana itu saya mendatangi bunga saya katakan kata-kata yang baik untuk bunga saya. Engkau yang indah misalkan, sehingga bunga saya berkembang indah, berbunga, subur. Terus dia ingat di rumahku ada mangga sudah bertahun nggak buah-buah. Akhirnya niru, tiap pulang ngajar dari sekolah dia pegang itu pohon mangga, kamu kalau mau berbuah nanti tak buat sodako. Ternyata lama-lama berbuah. Jadi ternyata pohon ini bisa kita ajak ngomong. Nah itulah akhlak yang bagus kepada lingkungan ya. Jadi kita ini disarankan, diperintahkan untuk berbaik kepada lingkungan, berperilaku baik, bersikap baik kepada lingkungan, jangan rusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya. Jangan merusak di bumi setelah memperbaikinya. Enggak boleh ya. Ajaran Al-Quran, ajaran Rasul itu justru memperbaiki. Jangan menggundul hutan. Kalau bisa menanami tanah yang kosong. Rasul menganjurkan kalau punya tanah tanami. Kalau enggak mau berikan pada orang lain, manfaatnya supaya ditanami ya. Jadi tidak diberikan sawahnya tapi suruh nanami orang, berikan manfaatnya, gak usah nyewa. Nah itu ajaran intinya adalah jangan sampai membiarkan tanah kita ini kosong ya. Kalau seperti ini bagus itu. Di daerah mana Ngadiluwe itu depan rumah itu bunga semua dan laku dijual. Bukan untuk
api-apian untuk dilihat, tapi memang dijual itu. Jadi secara ekonomis itu memang menghasilkan uang. Nah itulah ajaran Rasul diterapkan akan banyak manfaat. Wa abdul muhajirin utai paling utama pira-pira wong kang hijrah iku man wong hajar kang ninggalaken sapa man ma ing barang naha kang melarang sapa Allah andu saking barang. Orang yang hijrah itu kan pindah. Hijrah yang sejati, muhajir yang sejati, orang yang hijrah dengan sebenarnya, yang benar-benar hijrah adalah yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Jadi meninggalkan maksiat menuju taat. Itu namanya hijrah, dari maksiat menjadi taat. Bukan sekedar pindah tempat, pindah enggak, adalah pindah dari kumat menjadi tobat. Dari buruk menjadi baik, itu hijrah yang sungguhnya. Wa afdal jihadi utawi paling utamane berjuang iku man wong jahada kang merangi sepeman nafsu ing nafsu niman fillahi karena Allah azza wa mulya wa jalmu agung. Jadi jihadul akbar, jihad yang besar adalah memerangi nafsu kita sendiri. Sebab musuh pertama bagi kita adalah nafsu kita sendiri, kemauan kita yang jelek, nafsul ammarah, nafsu yang selalu memerintah kejelekan, nafsul ammarah. Ini yang harus kita perangi, ya. Supaya selamat. Rawani an hadis sahabat Tabrani an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Abdulun nasi utai paling utamane para manusa iku mukminun wong kang iman yujahidu kang berjuang sapa mukmin fi sabilillah dalam dalane Allah binafsi kelawan awake mukmin wa malilan hartane mukmin, ya. Mukmin yang terbaik, manusia yang terbaik adalah orang yang beriman yang berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan jiwa dan hartanya. Jadi awake sak duwite pisan. Misalkan kalau di sekolah yo ngajar yo urun. Jadi tidak golek-golek. Misalkan kalau di NU bukan sekedar memanfaatkan NU tapi dia menghidupi NU. Bukan narik urunan. Narik urunan. Jangan, ya. Jadilah orang seperti tawon itu. Tawon itu dimanapun mengeluarkan madu. Kita ini jangan menyerap madu, keluarkan madu untuk orang lain, ya. Makanya ayatnya Nabi Isa itu dimanapun barokah, diberkahi Allah. Waj'alani mubarakan ainama kuntu, ya. Allah menjadikan aku mubarakan, diberkahi dimanapun aku berada. Jadi dimanapun memberi kebaikan. Khairun nas anfa'um linnas, yang terbaik, ya. Jadi banyak orang itu semangat cuma awak itu. Begitu ditarik urunan nanti dulu. Nah ini kalau orang kok, ya kita tiru Nabi itu. Sayyidati Khadijah itu kan saudagar kaya raya. Setelah dinikahi Rasulullah, hartanya habis untuk dijual. Bahkan ketika wafat itu boleh dikata hanya pakaian yang menempel sama kurus sekali, habis. Dari gemuk menjadi kurus. Itu mikir perjuangan sampai habis. Ya. Kalau istri sekarang kan belum tentu mensuplai, mensupport suami yang berjuang. Tekku ya tekku dewe, tekku ya tekmu. Ya, tekku dewe, tekmu tekku, ya. Artinya harta suami ya milik saya, tapi kalau saya yang dapat ya milik saya sendiri, rapet, ya. Ya gak muncrat plus. Bahasa orang itu ngegem banyu gak rutuh. Apalagi ngegem recehan. Ngegem duit.
Jadi berjuang jiwa raganya, hartanya. Kita tirulah istilah Rasulullah sendiri itu berjuang lah, hartanya habis. Sayyidina Utsman bin Affan itu kaya raya, tapi ketika setelah menjadi khalifah lama-lama hanya beberapa ekor untanya yang tersisa. Ya. Oh, itu masih dituduh korupsi, padahal semakin miskin jadi kepala negara. Itu Sayyidina Utsman, bukan tambah kaya. Ya. Nah, itu Sayyidina Utsman. Memang Sayyidina Utsman ini dermawan ya. Dermawan ya. Ketika Nabi mengumpulkan perang untuk mengumpulkan dana untuk perang ya. Itu termasuk Sayyidina Utsman yang urun entah berapa ratus dinar itu. Sampai Nabi itu menggaransi wis koyok wis swarga itu seperti itu ya. Jadi umpama melakukan kesalahan itu wis tertutup oleh sedekahnya ini ya. Wis gak ketok cara ngono kesalahannya maksiat setelah ini wis gak ketok saking banyaknya dan saking dermawan ya. Itulah Sayyidina Utsman. Maka sampai sekarang itu masih ada tanah wakaf atau kebun wakaf yang itu dikelola dan memang atas nama Yayasan Sayyidina Utsman bin Affan. Sekarang masih berkembang banyak ya. Itu kita contoh. Jadi modal dengkul jangan sampai cuma modal dengkul, ya dengkule ya bondone. Kayak Gus Dur misalkan, kalau orang sekarang Gus Dur itu ya perjuangan. Habis seminar dari luar negeri dapat duit banyak, didom. Jadi langsung supirnya itu nggak usah pulang, malah supirnya disuruh pulang. Yang menemani itu disuruh pulang ya. Bilang kepada dia sudah datang ya. Tapi Gus Dur dengan mungkin kendaraan lain tapi gimana? Itu bagi-bagi duit kepada mungkin yatim piatu, janda-janda dan lain. Dibagi habis. Sehingga pulang di sawah sandal sama Bu Sinta. Kok gak eling sing nang omah mungkin ya. Itulah Gus Dur entek-entekan. Yang guyu ae Gus Dur. Gak bales, itulah suami yang baik. Tsumma mukmin yang kedua, ranking kedua, manusia yang terbaik. Tsumma mu'minun liwang mukmin fi syibin ing dalam gubitan. Gubitan itu cepitan lereng gunung gitu ya. Minasyi api saking pira-pira gubitan ya. Cara-cara itu gubitan apa? Ya di lereng gunung ya, daerah lereng gunung itu. Nah, dulu itu kan menyepi itu ya ke lereng gunung ya. Kalau di Arab, di sini kan gua ya. Yattaqi bertakwa sapa mukmin Allah ing Allah, wa yata'ulan meninggalkan sapa mukmin annas ing para manusa min syarri saking eleke mukmin. Rawahul Bukhari nyritani hadis sahabat Bukhari an Abi Sa'id. Jadi uzlah ya. Sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang menyendiri di tempat sepi, salah satunya lereng gunung, bertakwa kepada Allah ya. Ini insyaallah wa yata'un nasa min syarrihim ya. Meninggalkan manusia dari kejelekan manusia ya. Jadi tujuannya uzlah itu adalah menghindar dari kejahatan manusia. Saking eleke masyarakat itu ia pindah dan di situ merenung, tadabbur, bertakwa kepada Allah, beribadah. Kayak Rasulullah di Gua Hira itu sama, karena menjauhi masyarakat Quraisy, kafir Quraisy yang rusaknya sudah luar biasa, maka Nabi uzlah. Jadi nanti Imam Ghazali uzlah itu ada 3. Uzlah bil jasad, uzlah dengan tubuhnya saja.
pikirannya masih di rumah, pikirannya masih di masyarakat, di temannya. Ketok awake tok nang guwa nyepi, tapi pikirannya masih di rumah. Masih mikir mangan dan lain-lain. Yang kedua, uzlah birruh. Uzlah dengan ruhnya saja. Tubuhnya masih kumpul teman-teman, kumpul masyarakat, tapi ruhnya itu menjauh, menyendiri. Nah, mungkin ini para ulama, para kiai banyak yang juga seperti ini. Kelihatannya kumpul masyarakat, tapi hatinya, jiwanya itu sudah di luar itu. Bahkan mungkin wali-wali juga banyak seperti ini. Kelihatannya di tempat maksiat, tapi wiritan. Jadi kelihatannya ke warung, tapi sebetulnya itu ngajak orang untuk jamaah. Jadi nggak ikut di situ, nggak ikut nimbrung, ruhnya nggak ikut nimbrung, nggak setuju. Yang ketiga, uzlah bil jasad waruh, kedua-duanya. Kayak Rasulullah di Gua Hira itu kedua-duanya, ya jasadnya ya ruhnya. Yang baik yang mana? Kalau di kitab Kifayatul Agya itu tergantung pada situasi. Kalau Anda dibutuhkan masyarakat, ya jangan ngilang. Oke, kayaknya hilang lah, masyarakat bingung. Takmir masjid hilang, ketua takmir bangun-bangun nih hilang. Janganlah, ya kumpul di masyarakat, walaupun nggak setuju, ya ruhnya saja yang beruzlah. Ya. Saya kira itu. Mudah-mudahan kita diberi maunah, diberi petunjuk oleh Allah, ya, diberi kekuatan bisa beribadah dan mencari ridhonya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.